Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan hingga 25 basis point. Bank Sentral telah menaikkan suku bunga sebesar 225 basis point secara akumulatif sejak Agustus 2022. BI 7-day reverse repo rate diputuskan naik menjadi 5,75%. Tak hanya itu, suku bunga deposit facility dan lending facility naik 25 basis point menjadi masing-masing 5 dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan keputusan ini diambil untuk menekan inflasi di dalam negeri. Peri menyebutkan keputusan ini diambil demi memastikan indeks harga konsumen kembali ke dalam sasaran 3 ± 1% pada semester 2 tahun ini. Peri menambahkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi barang impor dengan operasi moneter falas termasuk implementasi term deposit falas dari devisa hasil ekspor sesuai mekanisme pasar. Pasca kenaikan suku bunga Bank Indonesia IHSG mengalami penguatan, sementara rupiah sedikit tertekan pada penutupan perdagangan Kamis. Bursa saham di tanah air mengalami penguatan 0,8%. Dalam perdagangan Kamis, hanya satu indeks sektoral yang mengalami pelemahan, yakni transportasi dan logistik. Sementara itu, penguatan terjadi di 10 sektor lainnya yang dipimpin oleh sektor perindustrian yang melejit hingga 2,19%. Berbeda arah dengan IHSG, rupiah justru ditutup melemah 0,1% di level Rp15.100 per dolar Amerika Serikat. Kedepannya rupiah berisiko melemah karena Bank Indonesia memberikan kode laju kenaikan suku bunga sudah berakhir. Pasar merespons keputusan yang diambil Bank Sentral demi mengendalikan tingkat inflasi tanah air. Seperti kita ketahui, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga hingga 225 basis point. Jelang perayaan Imlek, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC kian menggila. Harga makanan pokok warga plus 62 ini naik hingga melebihi harga jual ecer tertinggi. Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli mengungkapkan, para pedagang menjual harga beras medium rata-rata Rp9.500 hingga Rp9.700 per kilogram. Bahkan ada beberapa pedagang yang menjualnya sampai Rp10.500 per kilogram. Harga ini bahkan bisa naik apabila sampai di tangan pengecer yang diprediksi mencapai Rp11.500 per kilogram. Zul pun menegaskan kenaikan harga beras terjadi karena stok yang minim, bukan karena praktik nakal para pedagang. Hingga Rabu, stok beras di PIBC mencapai 19.420 ton, jauh dari kata ideal yang seharusnya mencapai 20.000 ton. Jumlahnya menyusut drastis dibandingkan stok awal tahun yaitu 25.462 ton. Bendungan Kuil Kawangkoan senilai Rp1,9 triliun resmi beroperasi. Bendungan yang berlokasi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara ini diresmikan Presiden Jokowi dan diharapkan dapat menanggulangi banjir. Tak hanya penanggulangan banjir, bendungan ini sebagai sumber air baku dan pertanian serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Presiden menyebut Bendungan Kuil memiliki potensi 2 kali 0,75 megawatt. Sedangkan kapasitas tampung bendungan mencapai 26 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 157 hektar. Selain itu, Presiden berharap bendungan yang dibangun sejak 2016 ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Sulawesi Utara. Memasuki awal tahun 2023, badai PHK terus menerpa raksasa teknologi dunia. Kali ini perusahaan e-commerce Amazon dan perusahaan teknologi Microsoft dikabarkan akan melakukan PHK hingga puluhan ribu karyawannya. Pada Rabu, raksasa Amazon dikabarkan lakukan PHK terhadap 18.000 karyawannya yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Kosta Rika. Saham Amazon bahkan turun 1% pada Kamis atau sehari pasca keputusan PHK tersebut diambil. Pemecatan ini menjadi yang terbesar mengalahkan perusahaan induk Facebook, Meta, yang terlebih dahulu memecat 11.000 karyawannya. Selain Amazon dan Meta, Microsoft juga ikut-ikutan mengumumkan rencana PHK atas 10.000 pegawainya.
Kebijakan ini diumumkan CEO Microsoft Satya Nadella sembari mengumumkan rencana investasi besar-besaran di dalam bidang kecerdasan buatan atau AI. Selain Amazon dan Meta, Microsoft juga ikut-ikutan mengumumkan rencana PHK atas 10.000 pegawainya. Kebijakan ini diumumkan CEO Microsoft Satya Nadella sembari mengumumkan rencana investasi besar-besaran di dalam bidang kecerdasan buatan atau AI. Pemangkasan tenaga kerja ini akan berlangsung bertahap hingga akhir Maret tahun ini.